Pernah nggak sih Anda ngerasa gini, bisnis lagi kencang-kencangnya nih, klien happy, duit masuk terus, tapi kok ada rasa gelisah gitu ya? Kayaknya kalau diam aja, walau lagi di puncak, itu malah bahaya. Kayak kata Alan Weiss, ibarat mobil balap lagi nikung kenceng, kita tuh harus jaga momentum terus, biar nggak selip atau, wah lebih parah lagi, malah berhenti total. Pertanyaannya nih, gimana caranya bisa terus tumbuh tapi nggak sampai hilang kendali? Nah, pertanyaan penting ini nih yang jadi topik kita hari ini. Sumbernya, buku yang udah kayak kitab suci lah buat banyak konsultan. Million Dollar Consulting, karya Alan Weiss. Walaupun fokusnya konsultasi, tapi prinsipnya ini relevan banget buat siapa aja yang lagi bangun bisnis atau karir pakai keahlian. Dan kita bakal fokus ke satu bab yang pesennya kuat banget. Bab 5, melaju di tikungan, jangan slip, tapi jangan berhenti. Bernavigasi pas bisnis lagi transisi, sama gimana hindarin jebakan yang bisa bikin usaha Anda, ya gitu deh, mandek. Misi kita hari ini, gampang aja. Ngasih Anda insight sama strategi praktis dari Wise biar bisnis atau praktek Anda tuh nggak cuma jalan di tempat, tapi terus maju, dinamis, nguntungin. Pokoknya biar Anda bisa nikung dengan pede gitu. Oke deh, yuk kita mulai bedah strateginya. Oke, hal pertama yang mungkin kepikiran. Ngapain sih harus tumbuh terus kalau udah sukses? Kenapa nggak nikmatin aja yang udah ada sekarang? Nah, Wise punya pandangan keras soal ini. Dia nyebut ada yang namanya jebakan kesuksesan. Agak ngeri ya dengarnya. Benih, tapi penting banget. Wise bilang stagnasi itu berhenti di satu titik, walaupun titik itu udah sukses tinggi, itu musuh utama buat jangka panjang. Analoginya tuh kena banget. Kalau sukses itu kayak dataran tinggi, katanya, lama-lama bakal terkikis sama waktu, sama perubahan. Tapi kalau sukses itu kayak pendakian yang stabil, kita pasti selalu lihat ke atas, nyari puncak baru. Artinya, yaitu berhenti mendaki, itu sama aja kayak ngebiarin diri kita terkikis. Ini bukan cuma soal ambisi loh, tapi soal relevansi, soal daya tahan di pasar yang, ya ampun berubah terus. Benar juga ya. Jadi ini soal bertahan hidup juga, bukan cuma ambisi. Betul, dan ini nyambung sama konsep di bab sebelumnya, di mana Wise bilang, kita tuh perlu sesekali dorong diri sampai ada penolakan gitu, bukan buat nyari gagal, tapi justru buat ngetes batas kita di mana, buat nemuin ruang tumbuh berikutnya di mana. Paradoksnya gitu, sukses yang mulus-mulus aja tanpa tantangan, tanpa ada penolakan sesekali, itu malah bisa jadi sinyal bahaya. Tanda kalau kita udah berhenti melar, udah mulai nyaman di dataran tinggi yang gampang longsor itu. Wah, jadi penolakan sesekali itu bukan cuma wajar, tapi bisa jadi indikator sehat ya. Indikator kita lagi nyoba hal baru, keluar zona nyaman. Itu ngubah cara pandang banget sih. Nah, biar kita terus mendaki dan nggak kejebak di dataran tinggi, Wise kan nekenin pentingnya nentuin tujuan yang pas. Dia bedain tuh, tujuan strategis sama tujuan taktis. Ini sering bikin bingung kan? Banyak yang fokusnya ke angka melulu. Betul sekali. Orang tuh secara alami netapin tujuan taktis. Misalnya, gue mau dapat omset X miliar tahun ini, atau gue mau dapat Y klien baru. Wise nggak bilang ini salah total sih, tapi dia ngingetin, tujuan kayak gini tuh risikonya gede banget jadi kayak ramalan yang terpenuhi sendiri gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, Anda mungkin nyampe target itu, tapi tanpa sadar Anda udah masang plafon sendiri. Potensi Anda yang sebenarnya mungkin bisa jauh lebih tinggi jadi kebatasi sama target itu. Ada kutipan Wise yang agak nyelekit nih. Hal terburuk dari punya rencana adalah Anda mencapainya. Maksudnya rencana taktis yang kaku itu bisa bikin kita buta sama peluang yang lebih gede. Oh, oke, paham. Jadi kita malah membatasi diri sendiri ya? Iya, bisa jadi gitu. Nah, sebaliknya, tujuan strategis itu sifatnya lebih kebuka, lebih open-ended, dan fokusnya ke dampak atau kapabilitas. Contohnya nih kayak di buku, naikin produktivitas klien 20% pakai metode baru saya. Atau ngembangin kemampuan tim di analisis data prediktif. Atau bahkan nambahin waktu luang pribadi saya 15% tanpa ngurangin pendapatan. Tujuan kayak gini kan nggak ada batas atasnya yang jelas. Fokusnya ke penciptaan nilai, ke perubahan kondisi, bukan cuma angka doang. Nah ini yang menurut Wise justru dorong pertumbuhan yang lebih organik, lebih signifikan, dan seringnya malah bawa hasil yang nggak disangka-sangka. Intinya sih Wise ngedorong Anda buat nanya, dampak apa sih yang mau saya ciptain? Bukan cuma berapa banyak duit yang mau saya hasilin. Karena pertanyaan pertama itu buka pintu ke pertumbuhan yang nggak ketebak. Dampak apa? Bukan berapa banyak. Wah, itu beda banget ya cara mikirnya. Tapi jujur aja nih,
Ngelepasin kebiasaan lama yang mungkin selama ini berhasil secara taktis, meskipun udah nggak sejalan sama tujuan strategis baru kita, itu kan susah banget ya. Kita kan cenderung nyaman sama rutinitas. Gimana sih saran Wise buat ngatasin kenyamanan yang malah ngehambat ini? Saya ingat contohnya soal konsultan seminar manajemen waktu itu. Iya, contoh itu emang klasik banget. Jadi ada konsultan, dia ngasih seminar manajemen waktu yang itu-itu aja berulang kali. Bukan karena itu strategis atau untungnya gede, tapi ya karena udah biasa dan gampang dilakuin. Padahal seminar itu malah bikin reputasinya mentok di topik itu aja. Narik klien yang kecil-kecil, dan nggak dorong pertumbuhan ke arah yang lebih bernilai tinggi sesuai tujuan strategis dia. Nasihat Wise tuh lugas banget, mungkin kedengerannya kasar ya. Kalau gitu ya berhenti aja ngelakuinnya, gitu katanya. Wah, to the point banget ya. Banget. Kuncinya, kata Wise, ya kita harus evaluasi jujur dan rutin. Semua aktivitas bisnis kita dievaluasi. Tanya ke diri sendiri buat tiap aktivitas utama. Ini masih nyambung nggak sama strategi pertumbuhan gue? Masih nantang gue buat berkembang nggak? Ini membangun reputasi yang gue mau di pasar nggak? Ini butuh keberanian loh, berani analisis, berani secara emosional juga. Anda harus berani ngebunuh anak kesayangan Anda kalau emang udah nggak relevan lagi sama tujuan strategis Anda. Tanpa tujuan strategis yang jelas sebagai kompas, susah banget emang buat berani ninggalin nyamannya rutinitas itu. Tayangan demi strategi, itu butuh keyakinan kuat sih sama arah tujuan kita. Oke, jadi kita udah berani nih ninggalin kebiasaan lama. Tapi kan perubahan strategi ini pasti ngaruh ke klien sama proyek yang lagi jalan, ya kan? Nah, ini nih bagian yang seringnya paling susah secara emosi dan praktis. Gimana cara milahnya tanpa bikin kacau? Wise punya ide menarik. Dia nyebutnya triage bisnis. Nah, konsep triage ini kuat dan praktis banget buat ngelola transisi. Wise nyaranin kita bagi klien atau lini bisnis yang udah ada jadi 3 kategori pas kita lagi ganti arah strategis. Kategori pertama, itu bisnis atau klien yang mungkin nggak 100% pas sama strategi baru, tapi punya potensi buat dikembangin atau ditingkatin, biar cocok. Ini kelompok pertahankan dan kembangkan. Kita lihat ada potensi di situ yang bisa diasah. Oke, pertahankan dan kembangkan. Terus yang kedua, bisnis atau klien yang udah pas banget sama strategi pertumbuhan baru Anda. Nah, ini jelas pertahankan. Mereka ini fondasi masa depan Anda. Sip, pertahankan. Kategori ketiga, nah ini yang paling menantang nih. Bisnis atau klien yang mewakilin citra lama Anda, udah nggak cocok sama arah baru, dan nggak realistis juga buat dikembangin ke level yang dimau. Ini kelompok tinggalkan. Tinggalkan ya. Ini yang berat pasti. Banget. Nah, yang paling penting dari konsep triage ini tuh prinsip dibaliknya. Wise nekenin banget. Pertumbuhan sejati itu datangnya dari mengeksploitasi kekuatan Anda, bukan dari usaha tanpa henti buat perbaikin kelemahan. Kebanyakan energi kita habis buat bikin hal yang biasa-biasa aja jadi lumayan lah. Makanya dia nyaranin buat secara sadar dan berkala, mungkin setahun sekali gitu, ngelepasin sekitar 15% bisnis atau klien di level paling bawah, bottom end. Ini mungkin kedengarannya kejam ya, atau aneh gitu. Tapi tujuannya bukan cuma motong pendapatan loh. Tujuannya itu ningkatin profitabilitas. Karena klien bawah itu sering nyedot waktu lebih banyak, tapi marginnya kecil. Dan yang lebih penting lagi, nyiptain kapasitas. Kapasitas waktu dan energi buat nerima kerjaan baru yang nilainya lebih tinggi dan lebih pas sama strategi Anda. Ini masuk akal banget sih. Tapi ya itu, eksekusinya. Ngasih tahu klien lama kalau kita nggak bisa layanin mereka lagi, atau layanan kita berubah drastis, wah itu tantangan komunikasi yang gede banget. Gimana caranya ngelakuin ini tanpa bakar jembatan atau ngerusak reputasi yang udah dibangun? Wise kan punya 12 cara tuh. Mungkin kita bisa bahas beberapa yang paling efektif. Tentu, ngelola komunikasi pas transisi ini seni tersendiri ya. Dan Wise ngasih banyak opsi taktis. Beberapa yang menurut saya paling nampol dan nunjukin kita ngehargain klien tuh, pertama, libatin klien dan minta masukan dari awal. Jangan ujuk-ujuk ngumumin perubahan final. Coba deh, ceritain alasan strategis di balik perubahan arah Anda. Nggak usah terlalu detail juga sih. Jelasin visi baru Anda, terus undang masukan mereka gimana caranya transisi ini bisa jalan enak. Ini bikin mereka ngerasa dihargain dan jadi bagian proses, bukan korban perubahan. Psikologinya itu kolaborasi. Oke, jadi diajak ngobrol ya?
Ya, kedua, sajikan perubahan sebagai peluang buat klien. Daripada fokus ke apa yang hilang, coba fokusin komunikasinya ke nilai tambah atau keuntungan baru yang bakal mereka dapat dari strategi atau layanan baru Anda. Misalnya nih, kalau Anda ganti dari training kelompok ke coaching eksekutif yang lebih mahal, jelasin gimana pendekatan baru ini bakal ngasih hasil bisnis yang lebih keukur dan transformasional buat mereka secara pribadi. Fokus ke untungnya buat Anda apa? Sip, fokus ke benefit buat mereka. Ketiga, kenalin perubahan ke klien kunci secara kelompok. Coba deh adain pertemuan informal yang eksklusif, misalnya sarapan atau makan siang bareng beberapa klien paling penting Anda. Jelasin perubahannya, dengerin kekhawatiran mereka, biarin mereka diskusi. Seringnya, dukungan dari satu klien kunci itu bisa ngaruh ke yang lain. Ini manfaatin kekuatan pengaruh sosial lah, peer influence. Keempat, tawarin kesempatan nyoba layanan baru, pro bono, atau diskon khusus transisi. Buat klien lama yang berharga tapi mungkin ragu sama layanan baru Anda, tawarin kesempatan buat nyoba dalam lingkup terbatas. Bisa gratis atau pakai harga khusus transisi. Ini ngurangin resiko buat mereka dan bikin Anda bisa nunjukin nilai baru secara langsung. Tapi hati-hati ya, ini harus jelas sebagai penawaran transisi sekali aja, bukan jadi harga standar baru. Tujuannya kan biar mereka dapat pengalaman positif. Ah, oke. Jadi kayak icip-icip gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kelima, gambarin klien dalam gambaran normatif. Maksudnya, bilang ke klien lama yang Anda pengen pertahanin, klien-klien baru kami udah dapat manfaat X nih dari pendekatan baru ini, dan kami pengen banget Anda sebagai klien berharga kami juga dapat kesempatan yang sama. Ini bisa nimbulin sedikit FOMO, fear of missing out, yang positif dan bikin mereka ngerasa tetap jadi bagian penting dari evolusi Anda. Kedengarannya emang butuh perencanaan komunikasi yang matang ya, nyeimbangin antara tegas secara strategi tapi tetap empati ke hubungan klien yang udah ada. Nah, selain ngurusin klien, pertumbuhan yang berkelanjutan kan butuh fondasi sumber daya yang kuat juga ya, mulai dari tim pendukung sampai pendanaan. Siapa aja sih mitra profesional kunci yang menurut Wise wajib ada di tim kita, dan gimana pandangannya soal pendanaan buat pertumbuhan? Wah, nekenin banget pentingnya punya penasehat ahli yang objektif. 3 profesional kunci yang dia rekomendasiin tuh, 1, pengacara bisnis, yang benar-benar ngerti seluk-beluk kontrak, struktur perusahaan, perlindungan hak aki, bukan cuma pengacara umum aja. 2, akuntan atau penasehat keuangan, CPFP, yang fokusnya ngasih nasihat strategis soal struktur pajak, perencanaan keuangan, profitabilitas, bukan yang utamanya jualan produk investasi atau asuransi. Objektivitas itu kuncinya. 3, agen asuransi independen, yang bisa bantu Anda dapat perlindungan yang pas, terutama asuransi Errors and Omissions, E&O. Ini kayak asuransi malpraktek profesional gitu, ngelindungin Anda kalau ada klaim gara-gara kesalahan dalam layanan Anda. Sama asuransi disabilitas jangka panjang. Ini sering banget diabaikan sama konsultan independen, padahal risikonya gede. INO sama disabilitas ya? Penting tuh. Penting banget! Nah, terkait perencanaan sumber daya secara umum, Wise nyorotin 3 area. Akuisisi, ini nyakup hal-hal dasar kayak infrastruktur kantor, menariknya Wise sendiri jalanin praktek jutaan dolarnya dari kantor rumah loh, jadi nggak harus mewah. Teknologi penting, telepon bisnis misa, komputer oke, internet kencing, printer bagus, mungkin mesin fotokopi kalau perlu, sampai hal kecil kayak materai pos atau sistem pengiriman profesional buat jaga citra. Manajemen. Ini bukan soal ngatur orang lain di awal-awal ya, tapi ngatur waktu Anda sendiri. Aset paling berharga Anda ini gimana ngalokasinya? Fokus ke aktivitas bernilai tinggi yang dorong tujuan strategis kayak pengembangan bisnis, layanin klien high value, nyiptain kekayaan intelektual, atau malah kejebak sibuk ngurusin admin. Pendanaan. Wise realistis soal ini. Sumbernya bisa dari tabungan pribadi, ekuitas rumah kalau punya, pinjaman bank atau lini kredit bisnis, atau program pinjaman UKM pemerintah. Poin pentingnya, Wise ngasih peringatan keras banget buat jangan pernah beli paket bisnis dalam kotak, daftar prospek, atau jadi franchisee produk orang lain yang janjiin sukses instan. Ini hampir selalu jebakan yang cuma nguntungin penjualnya. Wah, iya tuh. Banyak banget yang nawarin gitu sekarang. Makanya, hati-hati banget. Dia juga ngingetin, utang bisnis kalau dipakai pinter sebagai investasi buat pertumbuhan, misalnya beli teknologi baru, rekrut asisten, itu bisa jadi alat yang sah. Beda sama utang konsumtif.
Dan yang nggak kalah penting, kelola arus kas, cash flow dengan cermat, bahkan pas pendapatan kelihatannya tinggi. Kehabisan kas pas proyek gede lagi jalan itu masalah klasik banget. Peringatan soal paket instan itu penting banget di era sekarang ya. Dan fokus ke manajemen waktu sebagai sumber daya utama juga relevan banget. Nah, sebelum buku ini masuk lebih dalam ke taktik-taktik spesifik di bagian selanjutnya, Wise nutup bagian pertama dengan ngerangkum 16 prinsip dasar yang menurutnya fundamental. Dari semua yang udah kita obrolin soal melaju di tikungan di bab 5 ini, apa beberapa prinsip kunci yang paling nonjol dan perlu kita pegang erat nih? Ada beberapa prinsip dari daftar itu yang benar-benar ngerangkum inti obrolan kita soal pertumbuhan sama transisi ini. Pertama, strategi harus duluan dan ngarahin taktik. Jangan kejebak ngelakuin banyak hal, taktik, tanpa arah strategis yang jelas. Anda siapa, mau kemana? Ini dasar dari semua keputusan sulit kayak Treyas tadi. Kedua, fokus utama itu nyiptain nilai dan hasil buat klien. Ini nyambung lagi ke tujuan strategis yang fokusnya dampak, bukan cuma transaksi. Ketiga, hindari netapin tujuan yang ngebatasin diri. Berani mikir lebih gede dari sekedar target angka yang aman. Keempat, secara sadar dan berkala, tinggalin bisnis atau klien level bawah. Prinsip Treyas ini ditegesin lagi sebagai elemen kunci buat numbuhin profitabilitas sama kapasitas. Itu yang 15% tadi ya? Betul. Kelima, kekayaan sejati itu waktu luang, discretionary time. Duit itu cuma bahan bakar buat nyampe ke sana dan pertahanin pilihan. Ini pengingat kuat soal kenapa kita ngelakuin ini semua. Keenam, dan ini mungkin yang paling dasar ya, harga diri self-esteem konsultan itu nentuin banget kesuksesan dalam nerapin semua ini. Anda perlu percaya sama nilai diri Anda dan nilai layanan Anda buat bisa netapin harga yang pantas, berani nolak bisnis yang nggak pas, dan ngebimbing klien lewatin perubahan dengan pede. Dan terakhir, satu lagi yang krusial banget dalam konteks transisi. Ingat, logika bikin orang mikir, tapi emosi yang bikin orang bertindak. Pas ngomongin perubahan, sentuh kebutuhan emosional sama aspirasi klien, jangan cuma nyajin data sama logika doang. Prinsip-prinsip yang kuat dan saling nyambung ya. Harga diri sebagai fondasi, strategi jadi kompas, fokuskan nilai, sama waktu luang. Jadi nih, setelah kita bongkar strategi melaju di tikungan dari Ellen West ini, apa kira-kira 2-3 pelajaran utama yang paling penting buat Anda bawa pulang dan terapin? Biar momentum pertumbuhan bisnis Anda terus kejaga. Saya rasa ada 3 intisari utama ya dari bab 5 ini. Pertama, pertumbuhan berkelanjutan itu bukan kemewahan, tapi keharusan strategis buat hindarin erosi nilai sama relevansi jangka panjang. Berhenti gerak itu artinya mundur. Kedua, jadilah arsitek bisnis Anda, jangan cuma jadi operator. Bikin pilihan strategis yang sadar soal tujuan Anda, dampak apa, jenis bisnis yang mau Anda bangun, kekuatan apa yang dieksploitasi, sama klien ideal Anda. Jangan cuma reaktif aja. Ketiga, punya keberanian buat memangkas, ini berlaku buat kebiasaan lama, layanan yang udah nggak strategis, bahkan klien yang udah nggak cocok lagi. Lakuin triage secara berkala, terus kelola transisi yang muncul dengan bijaksana dan penuh hormat. Pertumbuhan sebagai keharusan, pilihan strategis yang sadar, dan keberanian buat memangkas sambil ngelola transisi. Itu rangkuman yang padat banget. Seperti biasa nih, kita mau tutup obrolan kita dengan satu pertanyaan pemantik buat Anda renungin lebih dalam lagi. Alan Wise kan nekenin banget ya, kunci pertumbuhan eksponensial itu ada di eksploitasi dan penggandaan kekuatan unik Anda, bukan di usaha tanpa henti buat sekedar perbaikin kelemahan biar jadi rata-rata. Nah, pertanyaannya buat refleksi Anda, area mana sih dalam bisnis, karir, atau bahkan kehidupan pribadi Anda sekarang ini yang rasanya kayak kelemahan yang terus-terusan nyedot begitu banyak waktu, energi, sama sumber daya Anda cuma buat nyoba bikin itu jadi cukup baik, atau nggak jelek-jelek amat? Mungkinkah udah saatnya Anda pertimbangin secara serius buat ninggalin area itu, mendelegasikannya, mengeliminasinya, atau ya udahlah terima aja ketidaksempurnaannya, biar Anda bisa bebasin energi sama fokus yang luar biasa itu buat bener-bener ngelipat gandain kekuatan super Anda yang unik dan ngasih dampak paling gede. Coba deh direnungkan.